Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek kami dari mata kuliah analisis perancangan dan sistem informasi yang terdiri dari satu, Sabto Bagus Pamungkas, dua, Tarisya Aldavia Yunita, tiga, Farul Arifin, dan dosen pengampu oleh Bapak Agung Widianto. Untuk tugas kerja sistem informasi manajemen ini terdiri dari satu, pendahuluan, dua, analisis kebutuhan, dan tiga, desain sistem yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak Tata. Kemudian izin ya Pak Agung selaku dosen pengampu kami di pelajaran analisis perancangan sistem informasi dan juga teman-teman yang saya sayangi, Mas Bagus dan Mbak Tarisa yang sangat-sangat kompak dalam mengerjakan penelitian ini. Baik, langsung saja saya mulai presentasinya. Berikut latar belakang yang menjelaskan kenapa penelitian ini dilaksanakan. CV Batava Plastindo atau yang biasa sering disebut CV BTF merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang injeksi plastik dengan fokus utama pada produksi kursi plastik. Dalam menjalankan proses bisnisnya, CVBTF memiliki beberapa divisi penting yang saling terkait antara lain bagian sales, produksi, gudang, logistik, dan pembelian. Namun, hingga saat ini, sistem informasi yang digunakan oleh CVBTF masih bersifat manual. Proses pertukaran data dan informasi antar divisi dilakukan menggunakan formulir kertas yang harus dicetak, diisi, dan ditandatangani oleh pihak manajemen sebelum dapat diteruskan ke divisi terkait. Alur kerja seperti ini tidak hanya menyita waktu dan sumber daya, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data, keterlambatan proses produksi, dan ketidakefisienan dalam pengambilan keputusan. Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi, digital, dan real-time menjadi sangat mendesak, khususnya bagi perusahaan manufaktur yang memiliki kompleksitas tinggi seperti CVBTF. Sistem informasi manajemen yang menggunakan digitalisasi meminimalkan kesalahan akibat human error, serta menyediakan data yang akurat untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. Melalui digitalisasi, diharapkan CVBTF dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat respon terhadap kebutuhan pasar, dan membangun fondasi teknologi yang mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang mampu mengakomodasi kebutuhan internal perusahaan, khususnya dalam mendigitalisasi proses kerja dari bagian sales hingga sampai ke pembeli. Kemudian, rumusan masalahnya, bagaimana merancang sistem informasi manajemen yang mampu menggantikan proses manual berbasis kertas di CV BTF? Bagaimana sistem informasi tersebut dapat mengintegrasikan alur kerja antar divisi, mulai dari sales, produksi, gudang, logistik, hingga purchasing secara digital dan real time? Bagaimana pengaruh implementasi sistem informasi manajemen terhadap efektivitas komunikasi, kecepatan proses, dan akurasi data di CV BTF? Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis digital dan real-time yang menggantikan proses manual berbasis kertas di CV BTF. Mengintegrasikan alur kerja antar divisi seperti sales, produksi, warehouse, logistik, dan purchasing dalam satu sistem yang terpusat dan saling terkoneksi. Meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pertukaran informasi dalam operasional CV BTF melalui penerapan sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi. Menyediakan dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat bagi manajemen melalui penyajian data yang real-time dan terstruktur. Setelah kami melakukan kuesioner, dibagikan kepada pengguna yang berada di area CV BTF, terdapat 16 koresponden yang berpartisipasi dalam mengisi kuesioner tersebut. Berikut hasilnya. Dari rata-rata kuesioner,
range-nya di usia 20 sampai 40 tahun. Kemudian data kuesionernya, sebagian dari pengguna menyetujui perpindahan dari sistem manual menuju ke sistem digital. Berikut kritik dan saran dari beberapa pengguna. Sistem digital sangat dibutuhkan dalam metode pengorderan ini. Pemakaian sistem hard copy sangat riskan, hilang atau rusak. Perlu digitalisasi pengorderan. Sangat setuju untuk meningkatkan sistem manual ke digitalisasi. Kemudian dilakukan analisis data kuantitatif secara deskriptif, perhitungan dari 16 koresponden, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem digital dianggap lebih produktif, efektif, dan efisien dengan memperoleh rata-rata keseluruhan persetujuan dari koresponden 94%. Jadi, sebagian koresponden setuju dengan perubahan sistem dari manual beralih ke sistem digital. Kesimpulan hasil kuesioner, terdapat beberapa kerugian setelah menggunakan sistem manual. Rawan kesalahan pencatatan, kesalahan input jumlah, tipe, atau alamat bisa terjadi karena human error, apalagi saat pesanan ramai. Tidak efisien, lambat, dan melelahkan. Proses pencatatan dan pengecekan ulang memakan waktu lebih lama. Tenaga kerja lebih banyak dibutuhkan hanya untuk mencatat dan mengelola pesanan. Pengelolaan data dan komunikasi antar bagian tidak optimal dan menghambat kelancaran proses yang berakibat dapat meningkatnya biaya operasional. Terlambatan dalam proses persetujuan dan pengiriman pesanan. Kemudian untuk flow proses pada CV BTF akan dilanjutkan oleh Mbak Tata. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, 2.4 flow proses. Pada bagian ini terdapat dua flow proses, yaitu sebelum dan sesudah. Gambar 4 adalah flow proses sebelum. Jarak dan waktu pada proses manual ini, jarak total yang dibutuhkan untuk proses pembuatan sales order sampai menjadi surat jalan adalah 205 meter, di mana waktu total yang dibutuhkan adalah 125 menit. Sudah pada gambar terlebih adalah flow proses sesudah. Jarak dan waktu. Karena semua proses menggunakan spreadsheet real time yang terintegrasi, jarak fisik antar departemen menjadi minimal 0 meter untuk input dan update data, karena dilakukan secara digital. Waktu yang tercantum adalah estimasi durasi aktivitas input dan pengecekan data. Dengan sistem real-time spreadsheet ini, proses menjadi lebih efisien tanpa perlu perpindahan fisik dokumen, mempercepat komunikasi antar departemen, dan mengurangi waktu tunggu dalam alur supply chain. Selanjutnya, 3. Desain sistem. 3.1 Data Flow Diagram. Pada gambar 6 adalah sistem informasi manajemen dari CV Batava Plastindo yang terdiri dari sales, planner, produksi, warehouse, purchase, dan logistik. Selanjutnya, entitas luar sistem. Pada gambar 7 adalah tabel entitas luar sistem. Entitas luar sistem mencakup 9 pokok, yaitu customer, manajemen, supplier, ekspedisi, operator produksi, petugas gudang, admin sales, admin purchasing, dan tim IT. Gambar 8 adalah data flow diagram yang terlampir seperti gambar berikut, terdiri dari pengguna, produk dan bahan baku, transaksi, dan laporan. Selanjutnya, 3.2 Entity Relationship Diagram. Pada gambar 9 adalah alur dari ERD CV Batava Plastindo. Dan gambar 10 adalah jenis dari kardinalitas. Oke, baik. Menyambung lagi ini data mockup-nya atau wireframe-nya. Ada di user 1, ini sales. Jadi sales nanti tampilannya ada sales order di gambar yang kolom biru.
itu diminta untuk memasukkan data pesanan ya pada kolom biru. Kemudian dengan tipenya kita bisa melihat dari gambar yang di sebelah kanannya, gambar-gambar kursi itu ada tipenya, tinggal masukkan tipe, kemudian demand, customer, dan lain-lain. Nah, setelah semuanya terisi, tinggal kita save, itu ada yang di panah tombol 2. Kemudian keluarannya nanti ada di sheet berikutnya, yaitu sheet demand atau permintaan. Nah, di situ tercatat semua data pesanan customer, itu nanti yang akan menjadi database. Ya. Kemudian dari sales menuju ke planner, ya, jadi di spreadsheetnya planner sendiri di kolom di sheet order list. Nah, di situ sudah muncul order-order apa saja yang eh, ada yang harus dilakukan planner. Selanjutnya adalah membuat schedule produksi. Nah, di sini ada tambahan adalah nomor registrasi. Ya, di nomor registrasi ditunjukkan panah itu, kemudian di input di sheet schedule. Nah, waktu kita input schedule itu jadwal dengan sendirinya sudah akan terbaca di situ. Jadi planner tinggal menyesuaikan terhadap jumlahnya, jumlah pesanannya. Nextnya untuk diproduksi. Nah, setelah schedule ada, maka di sini produksi mulai bergerak sama dengan yang tadi dengan memakai nomor registrasi di sheet operation itu nanti pihak dari produksi ini biasanya leadershipnya nanti tinggal memasukkan nomor registrasinya untuk memulai aktivitas berproses produksi. Nah, nanti di situ sudah ada kolom yang kuning. Nah, kuning itu nanti diisi inputan dari operator. Nanti kalau sudah selesai berproduksi dalam 1 hari, tinggal diisi, kemudian di save. Nah, nanti keluarannya ada di kolom production. Ya, di situ memunculkan data eh, ada kapan diproduksi, kemudian produknya apa, jumlahnya berapa, pemakaian jamnya berapa, kemudian produk yang oke berapa, NG berapa, kalau ada downtime bisa. Jadi datanya lebih detail lagi di situ. Kemudian next, ini di warehouse ya. Di warehouse juga sama. Jadi warehouse ini tinggal melihat karena tadi di sales sudah ada database, di bagian user 4 warehouse pun juga otomatis muncul ya. Jadi muncul ini ada permintaan, ada PP misalnya warnanya apa, kemudian untuk packagingnya pakai kardus, kardusnya apa, di situ juga ada nomor registrasi. Nah, untuk cek stok tinggal ke sheet stock ya. Kita masukkan nomor registrasinya, dia akan membaca sendiri dan dia akan mengurangi jumlah stok yang ada ya. Apabila stoknya berkurang, maka warehouse harus melakukan pembelian. Nah, seperti ini. Jadi akan ada notifikasi atau eh, indikator ada purchase. Artinya di situ di status purchase itu warehouse harus melakukan BOM ya, bill of material ke purchasing ya. Jadi di sebelah kanan kita tinggal menginputkan nomor registrasi yang ada indikator purchase-nya. Seperti. Nah, kemudian di purchasing sendiri setelah menerima BOM ya, maka sama nomor registrasi ini dari hulu hingga hilir sama nomor registrasinya. Jadi setelah menerima BOM, maka dari purchase akan melakukan komunikasi dengan supplier ya, dan dengan supplier kaitannya dengan estimasi kedatangannya. Jadi di situ ada ETA, estimasi kedatangannya berapa, itu kewajiban dari purchase untuk mengisi di situ. Nah, kemudian ini eh, order yang dikelola dari purchase. Jadi purchasing order dia akan menginput di sini untuk order ke supplier. Di situ juga ada nomor registrasi yang tadi satu, jadi itu ada contoh satu PPHI sejumlah berapa, kemudian
tanggal dibutuhkannya berapa sesuai tadi yang sudah dikomunikasikan. Seperti itu. Nah, tinggal di logistik. Di logistik ini di sheet bill of material juga sudah ada ya. Jadi ada itu nanti akan informasi ada pembelian maka logistik juga harus siap menerima material yang sudah dibeli. Nah, untuk logistik terkait jadwal delivery-nya bisa dilihat di production and delivery schedule. Nah, itu ada warna blok biru. Blok biru itu adalah jadwal delivery. Maka logistik akan menyesuaikan delivery terkait kuantiti dan tanggalnya itu sesuai dengan planning yang sudah dibuat oleh bagian planner. Ya, maka di situ tugasnya dari logistik untuk mempersiapkan deliverynya. Nah, seperti ini contoh pembuatan surat jalannya masih sama nomor registrasi yang dibuat yang dipakai itu satu sama. Jadi tinggal memasukkan, kemudian kita tinggal kuantitinya sejumlah yang tadi di sesuai schedule-nya tadi ya. Kemudian sama di setelah menerima maka juga berkewajiban mengisi di kolom yang warna kuning. Oke, ini yang keempat yaitu report. Jadi ini report yang nantinya akan dipakai untuk manajemen atau yang keluaran untuk manajemen ya. Jadi namanya production report. Di sini tidak perlu lagi laporan manual setiap manajemen membutuhkan. Kalau yang sebelumnya manajemen butuh laporan, kita harus mempersiapkan. Nah, kalau di sini tidak. Jadi manajemen langsung bisa melihat eh, proses produksinya dari awal sampai produk tersebut dikirim. Ya, di situ juga disajikan data untuk availability, performance, quality yang nantinya perkaliannya akan disebut OEE. Ya. Nah, jadi ini dashboardnya. Hasil produksi menampilkan dashboard OEE yang mudah dibaca. Menampilkan bagaimana efektivitas dalam berproses produksi. Sehingga memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan. Ya, jadi ini ditampilkan dashboard rantai mesin juga yang memudahkan ini untuk tim pemasaran untuk mengisi pekerjaan pada mesin yang kurang produktif. Ya, semisal di situ ada Mitsubishi, Toshiba dan Toshiba 800 dan Toshiba 650. Nah, di situ untuk di Juni itu ada Toshiba 650 itu tidak beroperasi, maka tim pemasaran bisa mencari pekerjaan untuk mesin tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ini kesimpulannya, kelebihan sistem baru dibanding dengan sistem yang lama. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan order dari customer ke planner adalah 1 menit dan proses pendistribusian dari sales ke planner bisa dilakukan pada saat sales berada di luar kantor. Jadi tidak perlu lagi dengan pembubuhan tanda tangan, dengan ngeprint form-form ya, karena sudah tidak dibutuhkan lagi tanda tangannya. Kemudian waktu pendistribusian informasi, nah ini juga sangat penting. Dari planner ke departemen lain pun juga sama, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Dan ini pun dapat dilakukan di mana saja. Ya. Kemudian terkait ketepatan informasi order dari pelanggan dipastikan tepat karena database yang dipakai sama dengan memberikan nomor produk berbeda-beda yang melekat pada macam-macam produk yang diproduksi. Jadi tadi ada nomor registrasi yang dipakai dari mulai planner sampai ke logistik. Ya, jadi eh, banyak keuntungannya dibanding dengan sistem yang sebelumnya yaitu manual. Ya. Jadi mungkin sampai di situ. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok satu tentang proyek dari mata kuliah analisis dan perancangan informasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.